The champion says a prayer in his corner. Tinju adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di Amerika Serikat. Popularitasnya berada jauh di atas sepak bola, selaku olahraga paling populer di muka bumi, bahkan pernah melampaui popularitas olahraga basket, selaku olahraga yang paling identik dengan negara yang kini dipimpin oleh Paman Biden ini, terutama pada dekade 60-an sampai awal tahun 2000-an. Sejalan dengan popularitas tinju yang begitu melejit di tanah Amerika, di masa tersebut, superstar tinju asal Amerika terus bermunculan, dan menguasai hampir seluruh sabuk gelar juara, terutama di divisi kelas berat. Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Riddick Bowe, Buster Douglas, hingga Evander Holyfield, adalah beberapa bintang tinju kelas berat asal Amerika Serikat yang saling bergantian menyandang gelar juara kelas berat, mulai dari tahun 60-an sampai awal tahun 2000-an. Di era ini, bisa disebut sebagai era kejayaan divisi kelas berat, sekaligus sebagai puncak popularitas olahraga tinju di tanah Amerika, maupun di seluruh dunia. Alhasil, setiap pertarungan tinju di masa itu, khususnya pertarungan di divisi kelas berat, menarik animo para pecinta tinju baik di Amerika Serikat maupun di seluruh penjuru dunia. Sayangnya, sejak kemunculan superstar tinju asal Inggris, Lennox Lewis pada awal tahun 2000-an, performa bintang tinju kelas berat asal Amerika mulai meredup, hingga akhirnya terlempar dari persaingan perebutan gelar juara. Meski asa akan kembalinya era kejayaan petinju Amerika di divisi kelas berat sempat muncul seiring dengan kehadiran Deontay Wilder dan Andy Ruiz Jr., namun cahaya mereka kembali ditenggelamkan oleh duo petinju kelas berat Inggris, Tyson Fury dan Anthony Joshua. Jika melihat komposisi dan ranking petinju kelas berat saat ini, di mana Amerika hanya menempatkan seorang petinjunya, yakni Jarrett Anderson dalam 10 besar peringkat petinju kelas berat terbaik tahun 2024, maka sangat sulit rasanya untuk melihat kembalinya era kejayaan serta dominasi petinju kelas berat asal negara superpower tersebut. Terus apa sih yang menjadi penyebab ataupun dalang di balik hilangnya kejayaan petinju kelas berat asal Amerika Serikat di divisi kelas berat? Jika dilihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama di balik runtuhnya kejayaan petinju kelas berat asal Amerika Serikat di divisi kelas berat. Mulai dari menurunnya minat orang Amerika terhadap olahraga tinju, tidak adanya petinju kelas berat berkelas yang berpengaruh semacam Muhammad Ali dan Mike Tyson, berkembangnya olahraga bela diri alternatif seperti MMA dan UFC, kemunculan e-sport, tidak adanya kompetisi tinju secara berjenjang, hingga kurangnya promosi pertarungan tinju yang menarik minat para penonton. Selain itu, perkembangan masif olahraga tinju di Eropa khususnya di Inggris, plus berkurangnya pelatih tinju hebat di Amerika, turut berkontribusi atas menurunnya prestasi petinju kelas berat asal Amerika. Namun faktor penting yang sangat berperan atas redupnya kejayaan petinju Amerika di divisi kelas berat, yakni menurunnya minat orang Amerika untuk menjadi seorang atlet tinju. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran orang Amerika akan bahaya dan dampak berkepanjangan dari olahraga tinju, mulai dari resiko cedera berat hingga gegar otak, membuat banyak orang tua di Amerika yang melarang anaknya untuk terjun ke olahraga tinju. Kondisi ini tentu kontras dengan situasi di tahun 80-an, di mana mayoritas gym ataupun sasana tinju di Amerika disesaki dengan anak-anak muda yang sibuk berlatih untuk menjadi seorang petinju hebat. Akibatnya, banyak sasana tinju ataupun gym di Amerika, yang dahulu menjadi tempat berlatih para atlet tinju, kini hanya menjadi pusat kebugaran ataupun tempat fitness biasa. Kalaupun ada yang berlatih tinju, tidak lebih dari hanya sekedar mengobati rasa penasaran pada olahraga yang mengorbitkan nama Muhammad Ali tersebut, atau untuk konten media sosial. Faktor lain yang turut meredupkan popularitas tinju di Amerika adalah munculnya olahraga tarung hiburan seperti SmackDown, ataupun WWE, yang kerap mempertunjukkan atraksi menarik dan menghibur, serta hadirnya kompetisi tarung bebas seperti UFC dan MMA.
Kondisi ini semakin diperparah dengan sikap promotor yang lebih mementingkan pertarungan tinju yang menampilkan petinju dengan nama besar dengan bayaran mahal, serta keengganan untuk mempromosikan petinju muda dan berbakat, membuat para petinju muda Amerika kesulitan untuk menggapai prestasi ataupun meraih popularitas. Dengan beragam faktor ini, maka animo warga Amerika untuk terjun ke tinju profesional semakin sedikit, hingga berdampak pada merosotnya popularitas olahraga adu jotos ini di kalangan warga Amerika. Jadi tidak mengherankan, jika laga-laga akbar tinju saat ini tidak lagi digelar di Amerika, seperti di MGM Arena Las Vegas, melainkan sudah bergeser di tanah Arab, tepatnya di Arab Saudi. Akankah para petinju kelas berat asal Amerika akan kembali berjaya di masa mendatang?